Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun sampai hari ini kita masih harus belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program B4D Belajar Bahasa bersama Budian. Aku harus menyiapkan materi dulu untuk mengajar besok. Ya, dalam pembelajaran daring seperti saat ini, mau tidak mau harus kreatif menyiapkan materi pembelajaran agar peserta didik bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Hai Bu. Loh, Fikri dan Sisi, ada apa kesini? Ini Bu, Sisi minta diajarin buat berita. Iya Bu, bantu ya Bu. Sisi mau ikut lomba. Nah, bukannya Fikri sudah pernah belajar cara menulis berita dan sudah mampu menulis berita? Iya sih Bu, tapi kan kalau belajar sama ahlinya akan lebih baik. Ibu kan dulu pernah menjadi wartawan Bu. Ayolah Bu, bantu Bu. Baiklah, kalau memang seperti itu, Ibu akan jelaskan bagaimana cara menulis teks berita. Namun nanti Fikri bantu Ibu jelaskan kepada teman-teman yang di rumah ya. Siap Bu. Baik anak-anak, seperti yang diulas oleh Fikri dan Sisi tadi, maka materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menyusun teks berita. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menyusun teks berita sesuai dengan unsur, struktur, dan kaidah bahasa teks berita. Anak-anak, langkah-langkah untuk menulis berita yang pertama, mencari atau menemukan peristiwa atau kejadian penting yang layak dijadikan berita. Selanjutnya yang kedua adalah mencatat, melakukan wawancara dan observasi dari tempat kejadian berita itu terjadi. Ingat, saat melakukan wawancara dan observasi harus menjawab unsur-unsur berita 5W 1H-nya. Langkah yang ketiga adalah membuat kerangka berita. Nah, untuk membuat kerangka berita ini adalah kalian menyusun, masukkan unsur-unsur berita terutama 5W 1H, kemudian pelengkap-pelengkapnya untuk menambahkan di struktur berita. Langkah yang keempat adalah menyusun unsur-unsur berita ke dalam struktur berita. Tentukan yang mana kepala, yang mana bagian tubuh, dan yang mana bagian ekor. Nah, pada bagian kepala, pola penyajiannya apakah akan dimulai dari apa, siapa, kapan, atau di mana. Nah, hal ini terkait dengan unsur-unsur yang menarik. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, coba kalian lihat contoh berikut ini. Contoh unsur berita dari wawancara dan liputan atau observasi di lapangan. Sekarang kalian perhatikan unsur apanya. Nah, ini dari unsur berita wawancara didapatkan bahwa unsur apanya SMP Negeri 54 Palembang berhasil meraih medali perak Cipta Cerpen OSEBI Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia tahun 2020. Siapa yang ada di sini? Yang wawancara dan yang mendapatkan prestasi adalah Hania Aurelia didampingi guru pembimbing Dian Ekasari SPD. Kapan kegiatan ini berlangsung? Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2020. Di mana kegiatan ini dilaksanakan? Di Yayasan Karisma Bangsa, Tangerang Selatan. Selanjutnya, mengapa Hania bisa menang? Setelah melalui penilaian cerpen yang ditulis, wawancara, dan tes tertulis materi tentang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, unsur bagaimananya adalah caranya melakukan pendaftaran secara online, mengirimkan naskah cerpen secara online pada Desember 2019 dengan tema kejujuran. Sementara tambahan berdasarkan hasil wawancaranya, ini dari Dian Ekasari ketika ditanya proses seleksi dan kegiatannya, Dian Ekasari menjawab dari seleksi naskah lolos ke final tingkat nasional bersama peserta lain dari seluruh Indonesia. Pada final harus mengikuti wawancara tentang cerpen yang ditulis dan tes kemampuan penggunaan bahasa dan sastra Indonesia. Saat pengumuman, medali emas diraih peserta dari Padang, perak oleh Hania Aurelia dari SMP Negeri 54 Palembang, dan perunggu diraih peserta dari Papua. Nah, kemudian ketika ditanyakan kepada Hania perasaannya mendapatkan medali perak,
Hania menjawab, alhamdulillah kami bisa membawa nama baik Sumatera Selatan di ajang nasional. Ini nama baik ya, salah tulisan. Kita lanjutkan. Nah, ini dari unsur-unsur tadi kita kembangkan. Tadi kerangkanya sudah dapat ya. Nah, ini kita kembangkan. Pola pengembangannya di sini mengutamakan unsur apa. Jadi dimulai dari unsur apa. Ya, karena unsur apanya lebih menarik dibanding yang lain. Ya, kalau kita mulai dari unsur apa. Nah, di sini SMP Negeri 54 Palembang berhasil meraih medali perak cabang cipta cerpen pada Olimpiade Seni dan Bahasa OSCE 2020. Ini unsur apa? Lomba yang dilakukan diikuti sekolah dari seluruh Indonesia digelar pada 21 sampai 23. Ini unsur di mana? Dalam perlombaan ini kemudian ya. Oh, ini kapan? Ini salah. Ini di mana? Kemudian Hania Aurelia lolos mewakili Sumatera Selatan didampingi guru ini adalah siapanya. Nah, yang ini adalah unsur mengapa. Kemudian unsur bagaimananya berada di tubuh berita. Ya, tubuh beritanya paragraf 2 dan 3, kemudian paragraf keempat itu adalah ekor berita. Ya, ini pengembangan tadi. Jadi kepala beritanya di sini ada 5 W-nya. Satu hanya di paragraf 2, kemudian paragraf 3, sementara yang terakhir di sini paragraf 4 yang tambahan. Sekarang kita lihat pengembangan dengan pola dari unsur mengapa. Ya. Nah, mengapa diutamakan setelah melalui penilaian berdasarkan cerpen yang ditulis, ya, dan tes apa? Nah, ini dari mengapa SMP Negeri 54 Palembang. Langsung dimulai dari mengapa digabung dengan unsur apa, ya. Unsur apa, kemudian digabung di sini unsur kapan, di mana, dan siapa. Dan ini adalah bagaimana. Jadi sama. Pada paragraf 1 ini adalah kepala, kemudian bagaimana, nama ini adalah tubuh berita, dan di sini adalah ekor berita. Teman-teman, hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan berita adalah memperhatikan pertama keunikan, yang kedua popularitas, dan yang ketiga adalah jumlah. Maksudnya apa? Ketika jumlah itu lebih menarik atau unsur siapanya, maka siapanya berada di depan. Atau keunikan, karena peristiwa itu menarik dari sisi apa, maka apanya yang kita dahulukan. Demikian juga jika mengapa, yang lebih unik itu akan didahulukan, dan seterusnya. Kemudian langkah terakhir dalam penulisan berita ini adalah melakukan editing, proses editing. Jadi teman-teman harus edit dulu sebelum dikirimkan beritanya. Edit dari kaidah kebahasaannya, apakah sudah tepat huruf kapitalnya, kata depannya, penulisan tanda baca, dan sebagainya. Nah, sebagai pedoman, teman-teman bisa cari di PUEP atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini juga sekadar informasi nih teman-teman ya. Jika kita bisa menulis berita dengan baik, maka kita juga bisa menjadi warganet yang baik. Jadi ketika kalian melihat suatu kejadian atau peristiwa, kalian juga bisa melaporkannya kepada orang lain dengan cara dan data-data yang tepat. Wah, terima kasih sekali Pik tambahannya. Iya Bu, sama-sama. Saya permisi dulu Bu. Jadi anak-anak seperti yang dikatakan Fikri tadi, banyak sekali manfaat jika kalian mampu menulis berita. Oleh karena itu, Ibu tugaskan kalian akan menyusun sebuah berita. Namun jangan kalian bingung, bagaimana ya mau wawancara, bagaimana cari peristiwanya. Karena ini pandemi, nanti unsur-unsur beritanya akan Ibu siapkan. Tugas kalian hanya akan menyusun teks berita itu sesuai dengan pola pengembangan yang telah Ibu tentukan. Nah, selanjutnya berita yang kalian kembangkan tadi Ibu minta kalian sajikan dalam bentuk video. Nah, videonya boleh pilihan. Boleh kalian presentasikan dengan cara menampilkan audionya saja dan teks beritanya. Atau yang kedua, kalian tampil menjadi seorang pembaca berita seperti di televisi. Atau boleh juga yang ketiga, kalian gunakan TikTok. Nah, itu silahkan kalian pilih.
Baik, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke materi iklan, slogan, dan poster. Ibu akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini, namun ingat tetap terapkan 3M di rumah kalian. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.